Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Putri Maharani dengan NIM 4120002. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian A, definisi demokrasi dan keadilan. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratein atau kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat dan yang lebih kita kenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Keadilan. Kata adil secara bahasa berarti menyampaikan atau meratakan, sedangkan secara istilah syarah berarti bersikap tengah-tengah pada dua persoalan. Keadilan kata hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai hal hanya atas kewajiban yang telah dimiliki manusia sejak lahir tanpa perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wayu Febrian Pardana dengan NIM 4120027 akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu tentang dalil demokrasi dan keadilan. Yang pertama, tentang dalil demokrasi. Salah satunya terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 159, yang mana ayat ini memiliki kandungan yang pertama, dalam setiap menyelesaikan masalah haruslah berlaku lemah lembut dengan jalur musyawarah mufakat, tidak dianjurkan dengan hati yang kasar dan dengan perilaku kekerasan. Yang kedua, mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap menyelesaikan masalah. Yang ketiga, setelah mencapai sebuah kesepakatan, maka setiap pihak harus menerima dan selanjutnya bertawakal kepada Allah. Dan yang keempat, Allah mencintai hamba-hambanya yang bertawakal. Selanjutnya tentang dalil keadilan, yang mana ini terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 8. Ayat ini memiliki kandungan yang pertama, dalam memberikan sebuah penyaksian kita haruslah bersikap adil tanpa memikirkan itu menguntungkan lawan atau merugikan sahabat kita sendiri. Kita harus mengatakan apa yang sebenarnya. Yang kedua, kita harus menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu, tanpa pandang lawan atau kawan, dimana jika lawan benar maka kita harus mengakuinya, dan begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, jangan berat sebelah dikarenakan rasa kebencian. Dan yang keempat, adil dapat meningkatkan ketakwaan. Sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farisa Kina dengan NIM 4120013 akan menjelaskan tentang hadis demokrasi dan keadilan beserta kandungannya. Yaitu kami mengutip dari sebuah hadis, yaitu yang terdapat pada hadis Lu'lu' wal Marjan yang ke-1100, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Quraisy dibuat oleh seseorang wanita Mahzumiyah yang mencuri. Mereka berkata, siapa yang mau berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memintakan keringanan baginya? Mereka berkata, siapa lagi yang berani melakukannya selain dari Usama bin Zaid, kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Usama berbicara dengan beliau, lalu beliau bersabda, adakah engkau memintai syafaat dalam salah satu hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian beliau berdiri dan menyampaikan pidato seraya berkata, sesungguhnya telah binasalah orang-orang sebelum kalian, karena jika orang-orang yang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya. Dan sekiranya yang mencuri itu orang-orang yang lemah di antara mereka, maka mereka menegakkan hukum di atas dirinya. Demi Allah,
Sekiranya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya kupotong tangannya. Kandungan yang terdapat pada hadis di atas ialah menjelaskan tentang demokrasi yang tidak sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena kaum Quraisy bermusyawarah atau bertukar pikiran untuk meminta keringanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas hukum yang telah ditetapkan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang demokrasi seperti ini karena demokrasi harus sesuai dengan ketentuan agama Islam dan hukum yang telah ditetapkan. Demokrasi tidak boleh bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Adapun demokrasi yang dibenarkan oleh agama Islam adalah demokrasi yang sejalan dengan hukum yang telah ditetapkan dan bermusyawarah atau bermufakat dalam hal kebaikan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang pentingnya keadilan. Keadilan tidak harus memandang status atau profesi seseorang, tidak memandang miskin, kaya, anak bangsawan, dan sebagainya. Jika seseorang telah melakukan hal yang bertentangan dengan hukum Allah, maka orang tersebut harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat adil dan bijaksana, karena bila seseorang membuat kesalahan, bila menjadi pelajaran kepada yang lain. Sekian penjelasan dari saya dan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.